Pajang di ujung Jawa Timur, luas Kerajaan Pajang. Setelah jatuhnya Arya Penangsang, penguasa wilayah Jipang, kita dapat membayangkan daerah pengaruh Pajang kira-kira sebagai berikut. Di wilayah pedalaman daerah pengaruh itu meliputi Pajang, sekarang Surakarta. Sedangkan Madiun diperintah oleh seorang penguasa yang dibesarkan di Istana Pajang, Pangeran Timur, yang kemudian bergelar Panembahan. Mataram, Yogyakarta dikuasai seorang raja bawahannya Kiai Gede Pamanahan. Dengan demikian daerah ini masih dapat dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Pajang. Beberapa jauh daerah ini meluas ke arah barat, tidak diketahui. Di daerah pesisir, Kerajaan Prawoto Demak dan Kalinyamat Jepara telah ditawarkan oleh Ratu Kalinyamat kepada Pajang. Jadi sedikit banyak termasuk dalam daerah pengaruh Pajang. Sekalipun tidak terlalu banyak mengurangi kekuasaan ratu itu. Sejak kekalahan Arya Penangsang, Jipang, Bojonegoro juga berdiri di bawah Pajang. Sementara itu Pati pun rupanya di bawah pengaruhnya juga, karena daerah ini diserahkan kepada seorang raja bawahan. Demikianlah hegemoni Pajang meliputi wilayah yang membentang dari pantai utara sampai dengan pantai selatan. Apakah Pajang dapat memperluas lagi daerah kekuasaan atas Jawa Barat dan Jawa Timur? Kesaksian-kesaksian kemudian dari orang asing menimbulkan anggapan bahwa kekuasaan itu telah meluas sampai meliputi seluruh Pulau Jawa. Dengan cara bagaimana kekuasaan itu tertanam dalam banyak segi masih gelap. Mengenai perluasan ke arah barat kita hampir tidak mengetahui satupun. Sedangkan yang ke arah timur sedikit saja yang kita ketahui. Yang menarik perhatian yaitu Pajang tidak dapat memperluas kekuasaannya ke daerah lautan, suatu ciri khas negara daratan. Bahkan Madura pun tidak termasuk daerahnya. Banjarmasin yang menurut kesaksian kronik setempat selalu mengirimkan perutusan-perutusan ke Demak untuk menyampaikan sembah dan puji. Menghentikan kebiasaan ini ketika Sultan Surya Alam dari Pajang menaklukkan banyak negara dari Pulau Jawa. Palembang yang dulu mempunyai ikatan akrab dengan Demak ternyata seperti yang akan kita lihat menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri karena takut akan kekuasaan Pajang. Karena itu Pajang tentunya tidak mempunyai pengaruh apapun di sana. Bahkan tidak ada tanda-tanda pengaruh Pajang yang terlihat di Blambangan, bagian timur Pulau Jawa. Berdasarkan berita-berita yang langka, konon kerajaan kecil ini selalu dapat mempertahankan kemerdekaannya. Menurut berita dari tahun 1559, Blambangan mengalami tekanan-tekanan berat karena masih kafir seluruhnya. Sebelum tahun 1575 Panarukan telah direbut, karena pada tahun itu direbut kembali oleh Raja Santaguna. Dan itu terjadi dengan bantuan dari Bali dan Sumbawa. Pada tahun 1584 orang Portugis mulai menyebarkan agama Kristen di sana. Patih Sudayo dari Surabaya. Sekarang marilah kita arahkan perhatian pada Surabaya. Pinto mengisahkan bahwa setelah terbunuhnya Raja Demak oleh putra Patepondan yang masih muda, penguasa Surabaya bukan yang bersalah saja yang dibunuh secara kejam, tetapi juga ayahnya, ketiga kakaknya, dan 62 anggota keluarga lainnya, sehingga seluruh keturunan itu terbasmi habis. Setelah terjadi banyak sengketa, 8 pembesar kerajaan di Jepara akhirnya memilih seorang bernama Patih Sudayo, Pangeran Surabaya yang ada di suatu tempat bernama Pisamanes, sebagai Pangwiraram. Dari sana ia dipanggil ke Demak, disambut dengan sangat meriah, dan diangkat sebagai Pangwiraram yang memerintah seluruh Lawai Bale dan Madura. Setelah itu ia menetap di Demak.
yang menderita kerusakan berat akibat perang saudara dan berusaha dengan keras memulihkan kembali tata tertib. Ada yang mengira Patih Sudayo ini Gusti Sidayu, tetapi agaknya tidak masuk akal, karena tidak mungkin orang yang bernama Gusti Sidayo itu sekaligus juga menjadi Gusti Surabaya. Sudayo memang nama seorang dan bukan satu tempat. Nama Jawa apakah kiranya yang bersembunyi di belakangnya? Bagian naskah Museum Nasional di Jakarta mempunyai sebuah tulisan yang memuat daftar para penguasa Surabaya. Tokoh nomor 9 dalam daftar itu bernama Pangeran Sunjaya, yang memang memperlihatkan beberapa persamaan bunyi dengan Sudayo. Tetapi dapat dikemukakan bahwa Sunjaya ini segera diganti oleh Pangeran Pekik yang terbunuh pada tahun 1659, sehingga ada beberapa generasi mestinya telah terlompati. Apa yang selanjutnya terjadi dengan Sudayo, Pangeran Sunjaya ini tetap tidak diketahui. Dalam daftar silsilah Surabaya itu tercatat bahwa nenek moyang mereka ialah tokoh keramat dari Ngampel Denta, Susuhunan Rahmat. Dengan kata lain, raja-raja abad ke-17 dari Surabaya menganggap menurut penyusun daftar ini keturunan Sunan Rahmat dari Ngampel Denta. Ada alasan lagi untuk menunjangnya. Pangeran Pekik tersebut di atas, menurut Baba Tanah Jawi adalah seorang keturunan pandita. Pandita yang mana tidak disebutkan, tetapi paling dekat ialah Raden Rahmat. Lagi pula para keturunan Pangeran Pekik ternyata justru memuja Raden Rahmat secara khusus. Dalam iring-iringan mereka berziarah ke makam Raden Rahmat, bahkan tidak segan berperang dengan lawan politik mereka guna mempertahankan makam itu. Dengan demikian dapat kita terima bahwa keturunan raja yang kira-kira semenjak perempat abad terakhir abad ke-16 berkuasa atas Surabaya itu menganggap dirinya sebagai keturunan Raden Rahmat dari Ngampel Denta. Lama-kelamaan Surabaya menjadi daerah yang terkuat di Jawa Timur, satu lawan yang pantas bagi Mataram yang sedang meningkat. Mengenai perluasan kerajaan ini sampai luar Jawa, kami akan membicarakan di tempat lain. Juga tentang peranan yang bertambah besar di bidang ekonomi. Sebagai keturunan Majapahit yang besar, Surabaya pasti menyimpan sebagian dari kebudayaan Jawa kuno. Mengenai Pangeran Pekik, putra raja terakhir Surabaya, sebagai pembawa sastra Jawa Timur ke Jawa Tengah, kami berharap dapat membicarakan dalam buku jilid selanjutnya. Kami hanya ingin meminta perhatian pembaca bahwa Surabaya telah diadakan usaha mengumpulkan cerita-cerita tutur Jawa serta menyusun menjadi semacam kronik kerajaan Surabaya. Kronik tersebut tidak tersimpan pada kami, tetapi bagian-bagiannya yang penting niscaya dapat dikenali kembali dalam Baba Tanah Jawi. Lemah Dhuwur dari Madura. Rupanya Madura pada perempat ketiga abad ke-16 telah memainkan peranan tertentu sebagai pengecualian karena tidak ada sumber yang lebih baik. Kita harus menggali sumber yang agak keruh, yakni Hackman Handelsing. Pilihan ini sedikit banyak dapat dibenarkan oleh alasan bahwa ia sebagai amatir mendapat kesempatan membaca tulisan-tulisan Jawa yang sekarang di luar jangkauan kita, bahkan mungkin sudah hilang. Maka patutlah kiranya kita mendapat sedikit kepercayaan. Sampai paraf tertentu kita pun boleh menelaah karya Raffles, histori yang juga menggali berbagai sumber Jawa yang tidak disebut namanya. Diberitakan oleh Raffles bahwa penguasa Madura masa itu menantu Sultan Trenggono,
berkuasa atas Madura, Sumenep, Sidayu, Gresik, dan Pasuruan, berarti berkuasa atas Madura Raya. Ekmen menyebutkan daerah-daerah tersebut sebagai hak warisan Raja Madura, yaitu Panembahan Lemah Duwur. Panembahan ini menurut daftar nama raja memerintah dari tahun 1531 sampai dengan 1592. Ini memang jangka waktu yang terlalu panjang, tetapi tidak bertentangan dengan data lain yang ada pada kami. Sayang, gambaran ini terlalu sedikit didukung oleh sejarah keluarga kerajaan Madura. Terjemahan dari bahasa Jawa oleh W. Palmer van den Broek yang memuat kata-kata seluruh Madura takluk padanya, juga Malaya dan Balega telah ditaklukkan dengan kekerasan. Tetapi mengenai daerah-daerah di Jawa yang takluk pada Madura tidak ada keterangannya sama sekali. Apakah sudah terampas lagi? Nama pembesar itu pun tidak tercantum dalam daftar ikhtisar Trunajaya tentang nenek moyang. Mungkin nenek moyang ini tidak disebut karena telah kehilangan lagi tanah miliknya di Jawa, yang merupakan pertanda buruk bagi orang-orang yang bertujuan menaklukkan, paling tidak seluruh Jawa Timur. Juga Hagman menyatakan dengan pasti bahwa daerah-daerah di Jawa yang dikuasai Madura telah direbut oleh Pajang. Dikatakannya Pajang telah merebut banyak daerah di Jawa Timur, dan pada itu disebutkan pula nama daerah-daerah tersebut. Tetapi dalam urutan lain yang disebut oleh Raffles sebagai daerah-daerah yang telah direbut Madura. Dan berkatalah amatir kita sebagai penutup, sebagian besar dari daerah pesisir tersebut di atas semula dikuasai oleh Madura, yang tetap dapat mempertahankan kemerdekaannya. Ini tidak bertentangan dengan daftar daerah-daerah kekuasaan Pajang yang akan dibicarakan, yang tidak mencantumkan Madura, dan disebut oleh Robert Duisterplaats. Madura dalam hubungannya dengan Pajang mempunyai pertalinan yang bersahabat, namun agaknya masih tetap berdiri sendiri, dengan didukung oleh perkawinan Panembahan Lemah Duwur dengan seorang putri Pajang yang melahirkan 6 orang anak dari 15 orang anak seluruhnya. Di antaranya terdapat 2 orang yang menggantikannya sebagai raja. Kemenangan Pajang atas Jawa Timur. Orang Madura yang pejuang itu agaknya tidak begitu mudah membiarkan diri diusir kembali ke pulau kelahirannya. Hagman menggambarkan bagaimana kekuasaan Raja Pajang diakui oleh 3 daerah yang direbut dari Madura, Sidayu, Gresik, dan Pasuruan, dan juga oleh Tuban, Wirasaba, Kediri, Ponorogo, Madiun, Blora, dan Jipang, dengan cara penulisan semarak bagaikan kisah kemenangan. Sultan tampil di depan mata Sunan Giri dengan naik gajah, diiringi pembesar-pembesar kerajaan yang berjejer mengelilinginya. Setelah kekuasaan tertinggi Pajang mendapat pengakuan, maka Adipati Surabaya Panji Wiryakrama diangkat oleh negara-negara Jawa Timur sebagai semacam kepala pemerintahan. Mungkin ia telah berhasil mempertahankan diri terhadap Madura. Sekalipun nama ini juga dapat pada Raffles. Tentang Panji Wiryakrama ini selama ini tidak dapat ditemukan keterangannya lain. Pengangkatan terhadapnya oleh Raja Pajang mungkin telah menciptakan suatu ikatan tetap antara kerajaan ini dan Surabaya. Bukankah setelah Pajang runtuh sama sekali pada tahun 1617, seorang Adipati Pajang bersama pembantu utamanya Ki Tambabaya pergi ke Surabaya, dan Surabaya pun menyambut kedatangannya dengan baik-baik.
Dan setelah Pajang jatuh, ketika putra raja terakhir Surabaya menginap di makam Sultan Pajang di Butuh, selagi tidur mendengar suara yang menyatakan bahwa kelak keturunannya akan menjadi orang-orang yang besar. Ketika Mangkurat II memilih tempat bagi keratonnya yang baru, dipakainya ramalan itu sebagai pedoman. Yang sulit dijawab ialah pertanyaan dari sumber manakah Raffles dan Heckman memperoleh nama Panji Wiryakrama itu. Sebagaimana telah menjadi kebiasaan pada masa itu, mereka tidak menyebutkan siapa informannya. Juga tampak betapa langkahnya sejarah dalam dengan keterangan mengenai asal-usul kakek Mangkurat II, Pangeran Pekik dari Surabaya. Tulisan itu hanya sampai pada ayahnya yang tatkala itu bernama Raden Panji Jayalenggara. Kelangkaan yang sangat mencolok ini mengharuskan kita memperhitungkan adanya sensor, kemudian karena tidak mungkin kiranya hal itu disebabkan oleh kurangan-kurangan pengetahuan. Sebab Tumenggung Tirtawiguna, salah seorang penulis babat Tanah Jawi, tentu mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang masalah-masalah di Surabaya. Tampaknya ada banyak alasan untuk memberi silsilah yang bagus kepada Pangeran Pekik, entah benar atau palsu. Tetapi cabang keturunan Mataram yang bermula daripadanya sebagai cikal bakal berakhir dengan Mangkurat III atau Sunan Mas. Adapun Sunan Mas ini diturunkan dari tahta oleh pamannya yang kemudian mendudukinya sebagai Pakubuwono I. Dari dialah berasal semua raja berikutnya. Sedangkan keturunan Mangkurat III ada yang dibuang ke Sri Lanka. Dan ada pula yang menjadi pemimpin-pemimpin oposisi seperti Mas Garendi atau Sunan Kuning yang malang itu. Jadi masuk akal jika diberikan gambaran yang tidak begitu bagus tentang nenek moyang mereka melawan cabang keturunan yang memerintah. Itulah sebabnya silsilah mereka dicatat. Bahkan mungkin hal ini sudah terjadi sebelumnya, yaitu pada kedua masa pemerintahan Sultan Agung, ketika orang Mataram masih merasa sakit oleh pertempuran melawan Surabaya, musuh bebuyutan mereka yang berlangsung lama itu. Mungkin masih mengetahui silsilah seluruh pihak Surabaya ini, tetapi ia menyembunyikannya. Hanya dikatakan bahwa Pangeran Pekik berasal dari seorang pandita. Yang dimaksudkan dengan pandita ini mungkin Sunan Rahmat dari Ngampel Denta. Dan karena itu pula lah kiranya Panji Wiryakrama termasuk salah seorang tokoh dari silsilah yang dicatat itu, Sunan Prapen dari Giri. Kecuali dengan Surabaya yang dalam tanah Babat Jawi hampir tidak disinggung, Pajang berurusan dengan Sunan Giri. Kunjungan kepada rohaniwan ini menimbulkan kesan tertentu dan hal ini pun dikisahkan oleh sumber dengan indah sekali. Sebagai pengecualian namanya disebut dalam babat Tanah Jawi, Susuhunan Parapen yang hanya dikatakan tidak lebih sebagai cucu Sunan Giri. Adapun yang terakhir ini yang dimaksudkan pastilah Raden Paku atau Prabu Satmata. Suatu catatan silsilah yang terdapat dalam tulisan yang berasal dari awal abad ke-19 yang berjudul With the Overling van het Gehelits Graaf Giri the Grische menyebutkan putra Sunan Giri yang pertama ialah Sunan Dalem. Ia digantikan oleh putranya Sunan Sedo Margi yang merupanya memerintah hanya sebentar, lalu digantikan oleh adiknya Sunan Parapen. Menurut Wiselius, Sunan itu memerintah dari tahun 1553 sampai tahun 1587, yang pada garis besarnya cocok dengan data kami yang sangat langka itu.
Sunan Parapen ini seharusnya telah menimbulkan banyak peristiwa, tidak hanya di Jawa tetapi juga sampai jauh pulau-pulau Nusantara. Di Lombok, ia dikatakan oleh kaum Sasak telah mengislamkan rakyat di sana. Dikatakan penduduk dipaksa agar memeluk agama baru, sehingga Raja Lombok memindahkan istananya ke Selaparan. Mungkin Sunan Parapen ini ada juga hubungannya dengan usaha orang-orang Jawa yang menyebarkan Islam di Bali, seperti tersebut dalam Kidung Pamancaka yang intisarinya memuat dalam disertai bertradisi. Raja Mataram dan Raja Pasuruan dikatakan telah mengubah tembang berisi ejekan terhadap Raja Bali, Baturenggong, dengan menyamakan dengan jangkrik aduan yang sedang dikilik. Raja yang terhina itu sangat marah dan menjawabnya melalui seorang satria, Den Takmung. Dalam jawabannya, ia mengatakan kembali akan kedatangan seorang utusan dari Mekah yang menawarkan kepada raja sebuah gunting dan peralatan cukur, serta hendak mengislamkannya. Hadiah itu dihancurkan dan utusan tersebut pun dihajar. Mengenai kisah ini harus dikemukakan bahwa pemberian nama-nama geografis seperti Mataram atau Mekah hendaknya tidak terlalu dipandang secara harfiah. Bagi orang-orang Bali, gambaran mengenai dunia di luar pulau mereka tidak jelas. Tetapi dapat dipastikan bahwa Baturenggong hidup semasa Sunan Parapen. Bagaimana mungkin Sunan Parapen yang ingin mengislamkan Lombok justru melompati Bali yang letaknya lebih dekat? Menurut dia, Islam dibawa ke Makassar oleh seorang Minangkabau dari Kota Tengah, Datuk Ribandang, yang mengenai asalnya sama sekali tidak ada keterangan lain. Tetapi CNC memberitakan bahwa sebuah babat Lombok Jawa daftar isinya diberikan kepadanya oleh Dr. Purbacaraka, membuat berita bahwa penyebar agama Islam ini bertugas mengislamkan rakyat sebagai murid Susunan Giri. Dengan demikian, Giri memang turut berjasa dalam usaha mengislamkan rakyat Sulawesi Barat Daya. Pada tahun 1565, penduduk Semenanjung Ambon itu mengadakan perjanjian dengan Raja Giri atau Bukit terhadap ancaman para Portugis. Guna membantu orang Hitu, Raja Pendeta itu mengirimkan bala bantuan Jawa yang kemudian berkubu di suatu tempat. Lama sesudah itu, tempat tersebut masih disebut sebagai Kota Jawa. Setelah 3 tahun bermukim di sana dan menjara beberapa tempat, pasukan ini pulang kembali ke Jawa tanpa hasil apapun. Juga pada tahun-tahun selanjutnya, ikatan antara Hitu dan Giri masih erat sekali, sampai jauh dalam ke abad ke-17. Perjalanan Raja Pajang ke Giri. Susunan Parapen di Giri pernah dikunjungi Raja Pajang. Dalam babat Tanah Jawi halaman 72 digambarkan sebagai berikut. Sultan Pajang bersama seluruh tentaranya menuju Giri untuk memohon restu Sunan Parapen bagi tindakan-tindakannya sebagai sultan. Ki Ageng Mataram juga turut serta. Ketika itu semua bupati dari timur hadir, yaitu dari Japan, dari Wirasaba, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madiun, Sedayu, Lasem, Tuban, dan Pati. Mereka bermalam di tempat-tempat penginapan sementara. Lalu muncul Sunan Parapen dari dalam istana untuk disembah dan dipuja. Raja dan para pengiringnya berdiri menurut tingkat kedudukannya masing-masing, memberi hormat dan sembah. Raja Pajang dipanggil agar duduk lebih dekat dan diumumkan sebagai Sultan Adiwijaya dari Pajang. Juga dengan restu sang Raja Pendeta ini, pada tahun 1500 Jawa atau 1581 Masehi,
Setelah itu mereka makan bersama, dan sang raja pendeta memberi khotbah. Setelah para bupati selesai makan, sisanya diberikan kepada para bawahan. Dalam pada itu, Pamanahan membiarkan dirinya didahului orang lain, sehingga menarik perhatian. Sunan Giri memintanya agar mendekat, lalu ia mengucapkan ramalan. Keturunan Ki Gede Mataram kelak akan memerintah seluruh rakyat Jawa, bahkan Giri pun akan patuh pada Mataram. Pamanahan menyatakan terima kasih, menawarkan kerisnya, tetapi tidak diterima. Setelah itu sang raja pendeta tersebut memerintahkan agar menggali sebuah danau, dan perintahnya dipatuhi. Danau itu diberi nama Patut. Kemudian mereka semua diberi izin pulang kembali. Setelah mereka pulang, timbullah reaksi atas ramalan itu. Di Pajang, putra sultan terkejut dengan ingin segera memadamkan bunga api itu. Tetapi ayahnya tidak mau melanggar keputusan Tuhan dan takut akan akibatnya. Di Mataram, ramalan itu memberi alasan kepada Kiai Gede untuk mengeluarkan 4 peraturan. Serat Kondo tidak memperlihatkan perbedaan yang penting. Tulisan itu lebih panjang, lebar, dan lebih berbunga-bunga. Ki Pamanahan membawa serta 100 orang, gustinya membawa 1000 orang bersenjata. Sultan Pajang juga naik gajah. Ditunjukkan dengan tegas bahwa Sultan Pajang sudah diangkat oleh rakyat Demak sebagai raja. Jadi ia memohon pengukuhan Sunan Giri. Maka terjadilah penobatan yang hikmat di hadapan bupati-bupati ujung timur Pulau Jawa. Sedangkan Sultan duduk di atas permadani di sebelah kanan sang raja pendeta. Waktu itu diadakan selamatan setelah penobatan itu. Bupati Mataram memperlihatkan kesopanan yang jauh melebihi para hadirin lainnya. Daun-daun pisang pembungkus nasi dilipatnya dengan rapi dan tempatnya dibersihkan kembali sehingga tampak rapi dan menarik perhatian. Setelah itu Sunan Giri mengucapkan ramalannya, dan Ki Gede Mataram lalu mencium kaki raja pendeta itu. Apabila diperbandingkan kedua gambaran itu, maka tertariklah perhatian kita. Sebab di dalam Serat Kanda yang lebih tua itu, Raja Pajang ternyata semula tampil lebih revolusioner daripada dalam Babat Tanah Jawi yang tertulis kemudian, yaitu bahwa ia dipilih oleh rakyat. Dalam kedua kisah itu tampak dengan jelas betapa Raja Pendeta Giri dipuja oleh semua orang bagaikan dewa. Gejala yang sama sudah kami tunjukkan sehubungan dengan rekannya di Kudus. Hal ini juga terlihat dalam penggalian danau oleh rakyat bersama-sama. Oleh karena itu, garis besar cerita tutur ini mungkin berasal dari Giri. Marilah kita bandingkan sekarang peristiwa-peristiwa dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Kondo dengan Hokkumen. Kisah itu terdiri atas 2 bagian. Perjalanan Raja Pajang ke Giri untuk dinobatkan, kemudian ramalan tentang Mataram. Yang pertama mungkin merupakan bagian yang asli, yang kedua merupakan tambahan dari Mataram. Apabila sekarang kita membaca Hekmen, tampak bahwa peristiwa perjalanan Raja Pajang tersebut di atas memang dapat di dalamnya, sedangkan ramalan tentang Mataram tidak terdapat. Ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan Hekmen yang rasionalistis. Tetapi yang lebih mungkin yaitu bahwa dalam hal ini kita dihadapkan pada gambaran lebih asli yang mungkin berasal dari Pajang. Juga menunjukkan bahwa gambaran ini memberikan peranan politik yang jauh lebih penting kepada tokoh Pajang itu daripada yang diberikan oleh Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi. Menurut kedua sumber, berakhir para pembesar yang berkumpul di Giri itu sedikit banyak karena kebetulan.
Dan hal ini digunakan sebagai latar belakang yang pantas untuk peristiwa penobatan oleh Sunan Giri yang megah itu. Sebaliknya pada Hekmen, Gusti Pajang itulah yang lebih banyak dijadikan pusat perhatian. Selagi ia duduk di atas gajah, mereka mengakuinya sebagai gustinya dan memilih Adipati Surabaya Panji Wiryakrama sebagai wali negara. Ini memberi alasan kepada kita untuk menduga bahwa episode tersebut merupakan sisa yang lisut dari kisah mengenai sebuah ekspedisi atau serangkaian ekspedisi ke Jawa Timur, termasuk ekspedisi ke Giri. Perjalanan ke Giri itu sengaja diperintahkan karena dapat disambung dengan peristiwa selanjutnya, yaitu ramalan Sang Raja Pendeta tentang kebesaran Mataram. Sifat yang sama sekali lain pada gambaran Hekmen juga nampak dalam hal pemberitaannya, bahwa pengganti Sunan Parepen tidak lagi disebut sebagai susunan tetapi hanya panembahan. Dalam hal ini terjadi atas pemerintah Sultan Pajang. Pajang merebut Wirasaba. Kapankah Raja Pajang pergi ke Giri? Ada dua angka tahun tercatat, yang satu lebih dini daripada angka yang kedua, 1568 dan 1581. Yang pertama kita peroleh dari Raffles. Tahun ini tidak terdapat dalam kronologi table, melainkan dalam bukunya sendiri. Semenjak itu tahun tersebut diambillah oleh Fed dan kemudian oleh Rover. Yang keduanya 1581 terdapat dalam babat Sangkala yang dapat dipercaya, dalam babat Memanah yang kurang dapat dipercaya, dan juga dalam babat Tanah Jawi. Karena Raffles tidak menyebutkan sumber yang ia pergunakan itu, kita lebih cenderung memilih angka tahun dari 3 sumber Jawa yang senada itu. Tahun 1581 juga paling cocok jika kita hubungkan dengan ekspedisi-ekspedisi Pajang ke ujung timur Jawa, yang berakhir dan mencapai puncaknya dengan perjalanan ke Giri. Dan juga jika dihubungkan dengan hadirnya Kiai Gede Pamanahan yang menurut pendapat kami menetap di Mataram dari tahun 1578 sampai 1584. Marilah kita lihat sekarang apakah masih terdapat petunjuk-petunjuk lagi dari sumber-sumber lain mengenai penaklukan yang dilakukan oleh Pajang, Raja Palembang yang pertama. Perihal tindakan bersenjata Pajang yang memaksa banyak penduduk pesisir melarikan diri melalui laut disebut dalam karangan De Rood de Laive. Dari naskah nomor 31, Rood de Laive mengutip, tatkala negeri Demak dikalahkan oleh Sultan Pajang, maka beranjaklah raja-raja dan priai-priai yang lain lari. Maka yang masuk ke Palembang bernama Geding Suro. Geding Suro inilah yang terkenal sebagai pendiri dinasti Palembang, yang baru pada tahun 1821 berhenti memerintah. Dalam karangan itu pula penulisnya bahkan mencatatkan tahun pelarian tersebut yang ditemukannya dalam sebuah naskah lainnya. Maka datang priai dari Surabaya yang bernama Kiai Geding Suro, sudah dalam hijrah Nabi 981. Ia menjadi Raja Palembang. Penulisnya menyamakan tahun itu dengan tahun 1603 Masehi dengan menambah 622 tahun, seolah-olah kedua-duanya merupakan satu satuan yang serupa. Tetapi tahun 981 tidak berdasarkan perhitungan tahun matahari, melainkan tahun bulan. Dan jika tahun ini dihitungkan berdasarkan tahun bulan, kita akan memperoleh tahun 1572. Dan tidak perlu ditarik kesimpulan sebagaimana disimpulkan Tuan Rodevaile, yaitu tahun 1603. Tahun 1572 pun jauh lebih cocok, karena penulis naskah nomor 414 yang tidak dikenal itu melanjutkan kisahnya dengan pengepungan Palembang oleh Raja Banten. Peristiwa ini menurut berita-berita Belanda yang dapat dipercaya.
terjadi pada tahun 1596. Jadi sebelum tahun 1603 yang tidak tepat itu. Sebab-sebab pengepungan yang tidak dapat berhasil ini dijelaskan oleh seorang bernama Pangeran Mas yang mengaku dirinya sebagai keluarga Sultan Demak. Pengelana ini sudah banyak mengembara dan akhirnya diterima sebagai guru oleh Raja Banten yang waktu itu masih muda. Atas pertanyaan negara mana yang pertama-tama hendak diserang, Pangeran Mas menjawab, di Palembang ia mempunyai seorang abdan bernama Soro yang tidak setia lagi dan sudah lama tidak memberikan sembah puja. Abdan itu ia serahkan kepada raja dan ia memberi saran agar diadakan serangan terhadap Palembang yang masih kafir. Tidak sulitlah untuk mengenal kembali Kiai Gedeng Suro pada nama Abdan Soro, karena Pangeran Mas menganggap pada dirinya melekat hak Raja Demak. Maka Soro Sura yang berasal dari Surabaya dan yang dulu tunduk pada Demak dianggapnya sebagai abdinya. Jadi dapat diterima bahwa Kiai Gede Suro yang melarikan diri dari Surabaya untuk menghindari kekerasan Pajang kira-kira sejak tahun 1572 memegang pucuk pemimpinan di Palembang. Keberatan mengenai keimanannya yang tipis dapatlah kita disampingkan. Hal demikian hampir lumrah di antara mereka yang bermusuhan. Hekmen menyebutkan para leluhur Kiai Gedeng Suro ialah Juro, Madepandan, Arya Surabaya, Arya Pangiri, Trenggono, Pata. Dengan demikian Raja Palembang yang bertata pada akhir abad ke-16 adalah keturunan ketujuh dari Raja Demak pertama yang memerintah pada awal abad yang sama. Karena waktunya tidak cukup lama untuk sekian banyak keturunan, maka ulasan Hekmen tersebut mungkin berdasarkan cerita tutur kata saja. Gambaran bahwa nenek moyang dinasti Palembang adalah pelarian dari Jawa yang terdesak oleh kekuasaan Pajang, didukung oleh suatu berita Belanda, yakni De Instructie door Willem van Dijen, Opperhoofd van Palembang Virgin of Roger, Sir Willem Balten. Willem van Dijen menerangkan dalam instruksi itu bahwa penduduk kerajaan ini berasal dari Jawa. Mereka baru tinggal 100 tahun di sana. Pada abad ke-16 antara putra-putra bupati tertinggi yang sudah meninggal di Jawa. Timbul persengketaan yang meluas demikian rupa, sehingga putra yang pertama atau yang tertua berhasil meraih gelar susuhunan atau kaisar bagi dirinya dan merampas daerah milik adik-adiknya. Dalam tulisan itu tercermin suatu ringkasan singkat mengenai kejadian-kejadian di Jawa pada masa paruh kedua abad ke-16. Bupati tertinggi yang putra-putranya terlibat dalam persengketaan niscaya mengingatkan kita kepada Raja Demak ketiga, Sultan Trenggono. Putra yang pertama atau yang tertua meraih gelar Sunan atau Kaisar. Dengan pasti dapat kita perkirakan sebagai Senopati. Sekalipun baru cucunya lah yang benar-benar dinamakan Sunan. Namun pendiri dinasti Palembang tidak mungkin telah diusir oleh tokoh Mataram ini. Dalam hubungan ini kemudian ternyatalah bahwa pertalian antara Mataram dan Palembang terlalu kuat. Dengan demikian Pajang yang tidak disebut-sebut itulah tentu yang bersalah. Van Dijen melanjutkan salah seorang adik si perampas kekuasaan itu dapat mengumpulkan sejumlah besar pengikut, tetapi terpaksa melarikan diri melalui laut bersama istri dan anaknya. Demikianlah ia menetap di Palembang, yang ketika itu masih terletak di pantai. Semenjak itu sejumlah keturunan mereka bertambah dengan pesat, tidak hanya karena selirnya banyak, melainkan juga karena semua orang yang tidak merasa aman dan melarikan diri dari lain-lain daerah pun diterima dengan tangan terbuka. Namun sampai tahun 1691 mereka masih berpakaian sebagai orang Jawa. Jadi berita Belanda tersebut mendukung cerita tutur tentang pelarian melalui laut yang dilakukan oleh para pendiri dinasti Palembang karena takut akan kekerasan tindakan Pajang.
Karena itu sejarah Palembang menunjukkan bahwa kekuasaan Pajang atas Jawa Timur tidaklah ditegakkan tanpa guncangan-guncangan berat. Puncak kejayaan Pajang. Franz Drake, seorang pelaut Inggris yang pada tahun 1580 singgah di Jawa. Meskipun tidak sampai lebih jauh dari Blambangan, memberitakan bahwa seluruh tanah Jawa dibagi-bagi antara sejumlah raja. Meskipun demikian, mereka semua mengakui kekuasaan tertinggi seorang raja. Kita belum bisa menentukan bahwa raja ini ialah Senopati. Saatnya terlalu dini. Dengan demikian tentunya ia adalah Raja Pajang yang pada tahun 1580 merebut kekuasaan tertinggi khususnya atas Jawa Timur. Kalau Drake bahkan tidak mengenal nama ibu kota kerajaan ini. Nama itu diketahui oleh orang Portugis, Diego de Couto, yang melanjutkan karya Barros de Asia. Dalam dekade keempat buku ketiga karyanya, ia menggambarkan perjalanan Francisco de Sá ke Jawa dan menggunakan kesempatan itu untuk bercerita tentang Jawa dengan lebih panjang dan lebar. Dalam urayanya, ia tidak membayangkan Jawa pada masa 1528. Tetapi pada suatu masa yang jauh kemudian inilah ternyata dari penuturan selanjutnya. Di pantai utara ia melihat adanya banyak penguasa dan beberapa diantaranya tunduk kepada yang lain. Ia menyebutkan berturut-turut dari timur: Vale, Bali, Paneruca, Panarukan, Agasi, Gresik, Sodaju, Sedayu, Tubau, Tuban, Beredau, Brondong, Kajau, Juwana, Jepara, Damo, Demak, Margao, Semarang, Bantah, Banten, Sunda, Pajajaran, Andeguwir, Indigiri di Sumatera, Paniau, Pajang. Dengan sengaja kita lompati karena menurut keterangan de Couto bukan suatu tempat di pantai. Jujur reside pelo sertao 30 leguas como empresador desteo es otros adiante, yang rajanya tinggal kira-kira 30 mil atau 185 km di pedalaman dan menjadi kaisar bagi para raja yang sudah disebut itu dan yang masih akan disebut. Daftar de Couto kiranya tidak sangat akurat, sebab Banten jelas tidak pernah di bawah Pajang, apalagi Indragiri di Sumatera. Sementara itu tempat-tempat penting seperti Surabaya dan Cirebon justru tidak disebutkan. Juwana tidak pernah merupakan kerajaan yang berdiri sendiri, tetapi selalu menjadi pelabuhan bagi Pati, yang juga tidak disebut. Dengan pembetulan ini, maka daftar kerajaan-kerajaan kecil pesisir yang terpenting tampaknya menjadi agak lengkap. Janganlah lupa bahwa orang Portugis di Malaka yang menjadi sumber bagi keterangan-keterangan de Couto mungkin tidak dapat memperoleh keterangan yang baik tentang Jawa yang terletak ratusan mil jauhnya itu. Toh daftar de Couto itu memberikan kesan bahwa pada suatu saat sebagian besar Jawa patuh pada Pajang. Meskipun kepatuhan ini tidak ketat, ini diperlihatkan dengan jelas oleh tindakan sukarela Ratu Jepara pada tahun 1574. Di Demak pun masih tersimpan sedikit sisa dari kedudukannya dulu sebagai negara yang berdiri sendiri. Ini ternyata dengan jelas pada tahun 1564 Couto de Asia 8. Ketika itu Sultan Aceh berusaha membujuk O Rei de Dama Emperador de Jawao, Raja Demak Kaisar Jawa, melalui utusan-utusannya agar mau melakukan ekspedisi besar ke Malaka. Tetapi Raja Demak menolak karena ia khawatir apabila Raja Aceh pun Tirano Inscrutable, seorang tiran yang tidak ada puasnya menjadi penguasa atas Malaka, maka Demak pun akan direbut. Karena itulah ia tidak hanya menolak usulan itu, bahkan menyuruh membunuh utusan-utusan Raja Aceh itu. Cerita yang aneh ini membuktikan bahwa pada tahun 1564 di Malaka orang masih melihat kota Demak sebagai pusat kekuatan tertinggi di Jawa. Entah benar atau tidak, adanya keturunan dinasti lama di Demak mungkin bisa menjadi alasan untuk menyimpulkan pendapat itu. Meskipun mereka adalah pengikut-pengikut Pajang,
Siapa tahu apa yang hendaknya dikatakan kepada pihak luar negeri mengenai kekuasaan semu mereka. Selain itu masih menjadi pertanyaan apakah mereka mempunyai keberanian untuk memperlakukan utusan-utusan Aceh itu dengan begitu kejam, baik dari sudut politik maupun sudut pandang Islam. Perbuatan seperti itu akan sangat menyakiti hati orang Aceh. Tidakkah tindakan kekerasan ini harus dianggap berasal dari Raja Pajang, penguasa yang sebenarnya atas Jawa, yang selain itu masih harus memperlihatkan prestasinya dalam politik antar pulau? Tetapi yang dianggap sebagai pelaku kekerasan itu ialah Raja Demak, yang namanya saja dianggap sebagai Kaisar Jawa. Setelah Pajang jatuh, Demak tampak maju sebentar untuk kemudian merosot kepada arti seperti yang masih dimilikinya sekarang, yakni sebagai suatu tempat dengan masjid yang paling keramat di Jawa.